Sebelumnya, selamat datang kembali di channel sederhanaku ini. Di video kali ini, saya bakal membahas sebuah smartwatch yaitu dari Realme Watch Edge. Yang bakal saya bahas yaitu mengenai fitur water resistant yang dimiliki oleh smartwatch ini. Karena Realme Watch Edge ini sudah bersertifikasi IP68 water resistant. Yang berarti smartwatch ini sudah bisa kita gunakan untuk olahraga berenang atau mungkin olahraga air lainnya, dan kita tidak perlu khawatir untuk smartwatch ini mengalami kerusakan mesin. Nah, biar lebih yakin lagi, saya akan coba membawa smartwatchnya untuk berendam di dalam air. Jadi di sini saya sudah siapkan beberapa wadah untuk menguji fitur water resistance-nya. Yang pertama saya akan coba siram-siram dulu ya dengan menggunakan air. Jadi seakan-akan itu smartwatch-nya terkena percikan air. Ya mungkin ada di antara teman-teman yang punya smartwatch ini terus kalian pakai berkendara dan kalian terjebak hujan atau kalian lagi mandi hujan. Nah, jadi seakan-akan ini tuh lagi terkena percikan air. Oke, saya siapkan dulu di sini untuk wadahnya. Nanti yang kedua saya akan coba rendam juga ke dalam gelas dan ke wadah yang lainnya. Oke, sekarang kita akan coba siram dulu ya menggunakan air. Apakah smartwatch-nya akan mengalami kerusakan mesin atau masih menyala? Oke, ini untuk smartwatch-nya masih menyala, tidak mengalami kerusakan mesin. Sudah saya coba untuk siram-siram dengan menggunakan air. Nah, sekarang kita akan coba rendam juga ke dalam wadah yang lain. Oh iya, mungkin ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh smartwatch ini, karena ada satu mode olahraga yang umumnya ada di smartwatch, tapi tidak ada di Realme Watch Edge ini, yaitu mode olahraga berenang. Nah, ini sangat disayangkan ya. Padahal smartwatch ini tuh sudah memiliki fitur yang bersertifikasi IP68 water resistant. Memang sih ada 16 mode olahraga yang dimiliki oleh Realme Watch Edge ini. Untuk masuk ke bagian fitur olahraganya juga cukup mudah, tinggal menekan bagian tombol kanan bawah. Ya cuma itu guys, kurangnya masih belum ada fitur mode olahraga berenangnya. Dan menurutku sih untuk mode olahraganya ini kurang banyak ya. Cuma ada 16 mode olahraga. Mulai dari olahraga outdoor sport, outdoor running, outdoor cycle, aerobic ability, sampai indoor sport. Kalau di smartwatch dengan harga 650 sampai 1 jutaan, biasanya sih untuk mode olahraganya itu sudah sangat banyak. Ada yang sampai 85 mode olahraga, ada yang di atas 100. Cuma ini cuma ada sekitar 16 mode olahraga saja. Oh iya, buat teman-teman yang punya smartwatch, entah itu model apapun atau dari merek apapun, dan sudah memiliki sertifikasi tahan air atau water resistant, kalau kalian bawa renang atau bawa rendam ke dalam air, itu jangan sambil menekan tombol bagian sampingnya ya. Karena dikhawatirkan sih bakalan masuk airnya ke bagian dalam mesinnya. Cuma dikhawatirkan saja ya, untuk berjaga-jaga biar smartwatchnya itu tidak cepat rusak. Apalagi sekarang sudah ada fitur rest to wake sama tap to wake, jadi kita tidak perlu menekan tombol bagian sampingnya untuk menyalakan layarnya. Tinggal kita gerakkan ke wajah kita, otomatis nanti bakal menyala di bagian layarnya. Salah satu yang menjadi nilai jual dari smartwatch ini menurutku di bagian bodi materialnya, karena di Realme Watch Edge ini sudah menggunakan bodi material metal yang terasa solid dan lebih premium, tampak mewah dan lebih elegan lagi. Walaupun sudah menggunakan bodi metal, smartwatch ini tuh masih terasa sangat ringan saat saya gunakan. Untuk beratnya itu sekitar 48 gram yang memiliki ketebalan sekitar 12 mm. Untuk di bagian layar sih dari smartwatch ini tuh mampu memberikan sentuhan yang mulus dan responsif. Selama saya menggunakan smartwatch ini, saya tidak menemukan adanya delay, ngebug ataupun error pada bagian sistem operasionalnya. Semuanya lancar, mau berpindah dari satu fitur ke fitur yang lain semuanya lancar, tidak ada kendala.
Oh iya, walaupun smartwatch ini memiliki fitur water resistant, tapi tetap harus dihindari ya dari terkena air panas ataupun uap panas. Karena yang namanya mesin kalau terkena air panas ataupun uap panas, tentunya bisa bikin smartwatchnya tuh cepat rusak atau bahkan bisa mengalami kerusakan mesin. Nah, ini sudah saya coba untuk rendam dalam air. Untuk smartwatchnya masih dalam keadaan menyala, tidak mengalami kerusakan mesin ataupun error. Untuk layarnya ini cakep ya untuk tampilannya. Memiliki layar berukuran 1,3 inch dengan resolusi yang cukup tinggi, yaitu 360 x 360 pixel. Sehingga tampilannya itu tampak jernih dan nyaman untuk melihat bagian layar di Realme Watch S. Untuk bagian layarnya pun sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang bisa melindungi dari goresan ataupun benturan dengan benda lainnya. Di bagian permukaan layarnya sudah menggunakan 2,5D dan sudah ada Corning Gorilla Glass. Untuk saturasi warnanya sih ini tingkat kontrasnya sudah cukup baik. Pada bagian layar sudah punya auto brightness yang mampu menyesuaikan dengan kondisi cahaya di sekitar kita. Ini pun untuk fitur auto brightness-nya sudah saya aktifkan ya. Jadi saat kita berada di tempat yang gelap, nanti otomatis untuk kontrasnya itu bakal turun atau meredup. Dan saat kita berada di tempat yang terang seperti ini, atau di kondisi siang hari, otomatis nanti kontrasnya itu bakal meningkat. Sayangnya di smartwatch ini tuh masih belum dilengkapi dengan fitur GPS. Jadi ya kalau kita mau menggunakan GPS untuk berolahraga seperti jogging atau lari, nah kita tuh harus menghubungkan antara smartwatch-nya ke aplikasi Realme Link. Karena untuk fitur GPS-nya itu masih ada di aplikasinya ya, bukan di smartwatch-nya. Jadi otomatis kalau kita mau jogging ya harus bawa smartphone untuk dijadikan GPS. Dan menurutku ini juga menjadi salah satu kekurangan dari smartwatch ini. Dengan harga di kisaran 1 jutaan, tapi masih belum dilengkapi dengan fitur GPS. Itu sangat disayangkan sih. Padahal di smartwatch model lain dengan harga 650.000 sampai 1 jutaan tuh sudah ada fitur GPS-nya. Cuma di Realme Watch S ini masih belum tersedia untuk fitur GPS. Ya walaupun saya sendiri jarang sih menggunakan fitur GPS-nya. Kalau untuk daya tahan baterainya ini sudah cukup oke, dan menurutku sendiri ini sudah sangat awet. Smartwatch ini tuh memiliki daya tahan baterai berkapasitas 390 mAh, dan ini sih sudah cukup besar ya untuk ukuran daya dari sebuah smartwatch. Biasanya sih kalau di smartwatch model lain tuh paling ya baterainya di kisaran 200 mAh sampai 300 mAh. Tapi ini sudah sampai 390 mAh. Dan tentunya ini bakal lebih awet lagi. Dari pihak Realme tuh mengklaim kalau smartwatch ini tuh mampu bertahan sampai 15 hari. Sudah menggunakan charger magnetik. Jadi untuk mengisi daya tinggal kita tempelkan ke bagian belakang bodi smartwatch-nya. Untuk proses chargernya sendiri dari 0 sampai 100%. Kalau nggak salah sih membutuhkan waktu di kisaran kurang lebih sekitar 2 jaman. Ada mode power saving juga yang bisa kalian gunakan untuk membuat baterainya itu lebih awet. Dan biasanya sih saya menggunakan mode power saving ini saat saya tidak lagi menggunakan smartwatch-nya dalam jangka waktu yang panjang. Baru saya aktifkan untuk mode power saving-nya. Tapi jujur selama saya menggunakan smartwatch ini sih untuk baterainya itu cakep. Ini benar-benar awet. Oke, ini sudah saya coba untuk rendam selama beberapa menit di dalam air. Dan ternyata untuk smartwatch ini masih menyala dan tidak mengalami kerusakan mesin. Jadi memang di smartwatch ini tuh sudah memiliki fitur tahan air ya, yang bersertifikasi IP68 dan bisa kita bawa renang untuk smartwatch-nya sampai kedalaman 1,5 meter. Ya walaupun kita tidak mencobanya ke dalam air kedalaman 1,5 meter, tapi ini sudah membuktikan ya kalau smartwatch ini tuh sudah memiliki fitur water resistant. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, bantu like juga, dan sempetin untuk komen. Terima kasih.